Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya boleh angkat tangan. Saya. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Siap di tempat? Doa mulai. Cukup. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Nah, sekarang coba cek kanan dan kirinya, apakah ada temannya yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai organ gerak pada hewan. Masih ingat apa saja alat gerak yang dimiliki oleh hewan? Sirip, Sirip, sayap, ekor, kaki, dan tangan. Masih ingat ya? Jadi hewan itu memiliki sistem gerak yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan tempat tinggal dan habitatnya, yaitu di air, di darat, di air, dan di darat. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Jadi kita akan belajar mengenai organ gerak manusia. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja sih alat gerak yang ada pada manusia. Kemudian kita juga akan belajar untuk memelihara kesehatan alat gerak dengan benar. Nah, sebelum itu silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Sudah. Anak-anak coba perhatikan gambar apa ini? Orang menendang bola. Ya, orang yang sedang menendang bola, orang yang sedang berlari, Sama main badminton. ya main badminton. Nah, dari aktivitas yang mereka lakukan itu membutuhkan yang namanya organ gerak sehingga mereka dapat menendang bola, mengayunkan tangan, melempar bola, dan bermain bulu tangkis. Nah, jadi organ gerak itu merupakan alat gerak yang berfungsi untuk perpindahan tempat. Nah, jadi kalau kita amati kegiatan sehari-hari yang kita lakukan hampir semuanya membutuhkan yang namanya organ gerak, seperti membaca, menulis, makan, minum, gosok gigi, mandi, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk organ gerak sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, organ gerak pasif ini apa? Tulang. Kenapa kok tulang bisa disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian otot. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot itu memiliki senyawa kimia yang dapat membuat otot itu bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Tengkorak. Iya, gambar tengkorak. Rangka. Ya, benar. Ini gambar rangka. Jadi rangka itu adalah susunan teratur dari tulang-tulang tubuh kita. Nah, Ibu punya model sederhana dari rangka manusia seperti ini. Nah,
rangka manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tengkorak, kemudian yang kedua ada badan, yang ketiga ada anggota gerak atas, dan yang keempat ada anggota gerak bawah. Nah, fungsi rangka sendiri ini berfungsi untuk membentuk tubuh kita. Kemudian yang kedua untuk menegakkan tubuh kita. Jadi kita itu dapat berdiri tegak itu karena adanya tulang. Kemudian yang ketiga, rangka itu berfungsi untuk melekatnya otot-otot. Dan yang terakhir, rangka itu berfungsi untuk melindungi organ tubuh kita. Nah, untuk fungsinya, yang pertama ini ada gambar gigi. Ya, tengkorak. Nah, tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak kita, mata, hidung, dan mulut. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ dalam kita seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Kemudian ini gambar apa? Tulang panggul. Tulang panggul ini berfungsi untuk melindungi ginjal, usus, dan kemaluan kita. Kemudian selanjutnya ada anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ini, tangan ini ya, berfungsi untuk menulis, mengangkat barang, mengambil sesuatu, dan lain sebagainya. Kemudian ada anggota gerak bawah. Itu memiliki fungsi untuk berjalan, berlari, berpindah tempat, melompat. Ada yang tahu apa lagi? Menendang. Iya, menendang, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai nama-nama pada tulang. Kita kembali lagi ke rangka manusia. Nah, coba ini namanya tengkorak, kemudian tulang rangka, ini tulang rangka, tulang pengumbil, tulang hasar, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, ini rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, dan tulang tempurung lutut. Nah, itu merupakan nama-nama dari tulang-tulang tubuh kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem otot manusia. Nah, tadi otot itu merupakan alat gerak apa? Aktif. Iya, alat gerak aktif karena otot itu memiliki senyawa kimia yang dapat menggerakkan otot itu sendiri. Nah, otot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot luri, yang ketiga ada otot jantung. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, otot polos. Otot polos ini memiliki ciri-ciri yaitu bekerja secara tidak sadar. Nah, otot polos itu berada di dalam organ dalam kita, yaitu di dinding saluran pernapasan, dinding saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Jadi kita itu secara tidak sadar melakukan misalnya buang air kecil dan buang air besar. Kemudian kita juga secara tidak sadar itu bernafas, dan kita juga secara tidak sadar itu mengetahui bahwa darah yang ada di dalam tubuh kita itu sedang mengalir. Nah, ini merupakan contoh gambar dari otot polos ya. Ya. Kemudian otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Oleh karena itu, otot luri ini disebut juga sebagai otot rangka. Nah, otot luri ini memiliki ciri-ciri yaitu bekerja secara sadar. Kenapa kok bisa disebut secara sadar? Karena ketika kita ingin berjalan, itu pasti kita akan menggerakkan
kaki atau rangka kita. Dan juga ketika kita ingin mengambil sesuatu, kita juga pasti akan menggerakkan tangan kita ya. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara tidak sadar. Nah, otot jantung itu berada di dalam organ jantung kita. Kenapa kok bisa secara tidak sadar? Karena ketika jantung kita itu sedang berdetak, itu berdetak dengan sendirinya tanpa kita sadari dan tidak dapat dikendalikan oleh otak kita. Nah, oleh karena itu tulang dan otot itu saling bekerja sama. Tulang tanpa otot itu tidak dapat bergerak, jadi berkesinambungan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga alat gerak pada tubuh kita, yaitu dengan cara yang pertama mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Contohnya seperti susu. Siapa yang di rumah suka minum susu? Saya, Bu. Susu apa? Halo. Oh, susu Hilo. Cuman Mbak Seril di sini yang minum susu? Ya, makan keju tuh. Iya, bisa. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada berolahraga secara rutin. Di rumah sudah ada yang menerapkan olahraga ini? Pasti. Pasti. Olahraga Zumba. Zumba juga bisa. Ada yang sering jogging? Ayah. Iya, jogging juga bisa. Kemudian yang terakhir ada berjemur di bawah sinar matahari pagi. Siapa yang suka berjemur di bawah sinar matahari pagi? Iya. Panas, Bu. Panas ya, tapi saat matahari pagi itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nanti bau badan keluar berjemur. Nah, yang selanjutnya kita akan menyanyi bersama agar materi yang sudah kita pelajari itu lebih mudah diingat ya. Ayo semuanya berdiri. Tahu lagu sedang apa? Tahu, Bu. Tahu. Tahu ya. Nah, kita akan menggunakan nada itu. 1, 2, 3. Orang gerak manusia ada dua macamnya. Satu tulang, dua otot, semua bekerja sama. Tulang itu disebutnya alat gerak yang pasti. Otot itu disebutnya alat gerak yang aktif. Otot itu tiga macam, lurik, polos, dan jantung. Otot lurik garis-garis, intinya ada di tepi. Otot polos itu rapat, intinya ada di tengah. Otot jantung bersilangan, intinya ada di samping. Kalau untuk kita silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan proyek. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas ini, silakan kalian membaca prosedur terlebih dahulu ya, agar kalian tahu bagaimana cara mengerjakannya. Silakan kalian tempelkan gambar yang ada di KPD di kertas manila. Kemudian jika sudah ditempelkan, selanjutnya kalian identifikasi nama-nama dari tulang yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, Bu. Mau ngapain? Kamu bentar. Ada yang kesulitan?
mengingat di situ. Disusun terlebih dahulu ya rangkanya yang ini. Dan langsung guntingnya kecil jadinya. No. Lebih bagus lagi kalau dihias ya smart mungkin. Di warna boleh bu? Boleh. Yes, menggunakan mediumnya. Jari kling, spicy show. Iya apa ya? Ditulis nggak bu ininya? Iya, ditulis. My beauty bestie. Benar ya, remnya cuma satu. My beauty bestie. Enggak. Buat posisi. Oh iya. Ya benar. Menggelinding dia. Sampah dari guntingannya dibuang di tempat sampah ya, jangan sampai berserakan di kelas. Ya bu, dikumpulkan dulu bu, baru dibuang nanti. Ya. Bagus kan bu? Kasihan banget ini mah orang meninggal. Oh itu cewek ya? Insya Allah bu. Lipstick mana? Gimana itu? Iya. Ceritanya yang penyakit ini. Aku minta Origami. Mister B. Tuh. Merah. Asih. Tapi aku lagi sedih-sedih aja. Kelompok 1 sudah hampir selesai ya. Kelompok 2 bagaimana? Belum bu. Belum bu, biar cantik. Bentar. Warna dulu. Nah, jika sudah ditempel semuanya, silahkan tuliskan nama-nama tulang-tulangnya. Tak tulis.
Ini rasi terjadi. Itu sebenarnya gue bisa gitu. Allah. Jatuh. Lo ini nanti apa ya? Lem. Si lopek. Biar siomel. Yang satu ya? Iya. Iya. IPA. Oh my god. Nunggu bisa no. Pindah lagi ya tuh, Met. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Mau tak putih kan? Ada. Oh ini molas. Kalau gue mau pakai pewarna, Ini pewarnanya. Kelayon. Kotor aku nggak mau. Astagfirullah. Itu punya Mbak Sofi. Kita harus. Bintang cantik. Legawi lo. Pakai. Ini anak kamu pikir Ya begitu. Loh. kelihatan putih-putih kok. Bisa berarti. Pinjam lem.
Nama kelompoknya dituliskan di belakangnya ya. Bu, di sini nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa, bebas. Nanti kita Bu. Nanti seperti Bu. Beban. Kelompok piro mau? Satu. Ya. Wah, kamu sedang mau menyatakan cinta ya? Cie. Kalian mau menyatakan hati kepada Pasti. enak lah, Mas Galing. I'm sorry. Buat kamu Mbak. Ayo, Cie. ayo jangan rame, kerjakan tugasnya. Lip Bu. Minta lem. Iklan. Iya, iya. Weta, Anak opung. itu cewek ya? Cewek. Manusia. Mama. Manusia. Wah, wah. I'm sorry. Udah Bu. Sudah, sebentar. Ditunggu dulu, kelompok 1 belum selesai. You know me so well. Pinjam lemnya. Boleh. Pinjam lem. Nggak boleh. Boleh. Bentar atuh. Ya. Orang kalian tuh Pinjam ini. Boleh ya? Iya. Boleh. Bagian mau gambar kembaran. Oh my god. Sudah. Belum Bu, masih berkreatif Bu. Kirim ke aku Miss. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Jika sudah, silakan perwakilan kelompok maju untuk memperlihatkan hasil karyanya. Semuanya, Bu. Saya Bu, soalnya ada yang sedang jatuh cinta. Saya. Ya, silakan. Sampai. Nah, coba kita perhatikan. Apakah nama-nama tulangnya sudah lengkap? Sudah. Sudah. Tulisannya unik ya. Ya Bu, pusing Bu bacanya. Oh, itu orang gerak manu. Manusia. Sianya mana? Sianya Ketutupan. Iya, ketutupan ya ini ya. Seharusnya ini agak ke Iya, bawah. sianya. Nah, ini tangannya juga Bisa. bisa. Gak ada ini. Dikasih Ya, tapi sudah bagus ya. Kita tepuk tangan dulu. yeay. Silakan kelompok 1. Bentar, Bu. Warna kuning.
poninya. Tulang di poni. Nah, coba perhatikan Perempuan. Apa ya? apakah nama-nama tulangnya sudah benar? Nah, sudah. Nah, sangat kreatif sekali ya. Ada Oh, nama- ke sini tuh warnanya kuning. Iya, sama-sama Demam. bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1. Yeay. Nah, silakan sampahnya dikumpulkan terlebih dahulu. Yeay. Udah jangan. Nah, untuk selanjutnya kegiatan terakhir kita yaitu mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian mengerjakan soal evaluasi secara individu ya. Ya. Tidak boleh menyontek. Kalau ketahuan menyontek, nilainya akan dikurangi. Tidak boleh rame ya, kerjakan sendiri-sendiri. Pastinya tuh, Bu. Tidak boleh. Bu, aku udah. Sudah. Sudah? Jika sudah, cari ya. Ya, sebentar, tunggu teman-temannya terlebih dahulu. Sudah, Bu. Ayam. Bu, Yang sudah selesai tidak boleh mengganggu temannya ya. Bu, sudah, Bu. Soalnya susah tidak? Gampang banget, Bu. Agak susah. Ya. Dikumpulkan, Bu. Ya, dikumpulkan. Wah, bobanya gede sekali. Ya Allah. Betul. Sorry ya. Sudah selesai? Sudah? Ya.
Oh, cek kuwi. Sepi nggak? Sudah? Sudah. Sudah. Kurang berapa? Kurang 1. Oh iya, kurang 1. Kita tunggu dulu ya. Sudah, Bu. Sudah. Soal yang kalian kerjakan ini akan Ibu nilai di rumah. Untuk minggu depan, Ibu akan mengumumkan nilai evaluasi kalian. Pasti aku ranking 1. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang masih belum paham? Paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Sudah paham. Nah, nanti di rumah dipelajari lagi ya supaya tidak lupa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya Silakan. sikap sempurna. Doa mulai. Doa tidak dibatasi. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.